Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan ketoprak nganggo otak-otak. Penonton banyak tapi jawabnya kurang kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati guru pendamping yang gantengnya nggak kalah sama artis Korea, juga cantiknya jelita bak bidadari surga, Masya Allah, serta teman-teman peserta lomba yang berbahagia. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya semata sehingga kita dapat hadir di acara yang insya Allah penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Sri Tauladan umat manusia, rahmat seluruh alam, yakni Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukanlah hendak mengaji juz 1 juz 2. Bukan untuk promosi madrasah aliyah, bukan pula mau nyanyi lagu Korea, apalagi nyatain cinta. Melainkan saya berdiri di sini hendak menyampaikan untayan kalimat dalam pidato saya yang berjudul Santri sebagai Panji Terdepan Pembangunan Bangsa. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai santri, masih banyak sudut pandang buruk masyarakat akan hadirnya santri di tengah-tengah mereka. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwasanya santri tidak dapat diandalkan. Banyak di antara mereka yang masih beranggapan buruk terhadap perilaku para santri. Mereka menganggap santri hanya diajari ilmu agama saja tanpa disertai ilmu sosial berbangsa dan bernegara, hanya dijauhkan dari orang tua tanpa diberi kenikmatan dan kemudahan dalam mencari ilmu. Pemikirannya yang tidak maju, yang masih sangat kuno, kolot, sempit, dan mereka mengatakan bahwasanya santri itu desa sak pale ara ana gunai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak hanya itu, mereka juga meragukan akan masa depan para santri. Mereka mengatakan, mau jadi apa kamu kalau sekarang jadi santri? Mau jadi Pak Yai, mau jadi Bu Nyai. Mimpi kok tinggi, paling-paling jadi guru ngaji, pulang malam berangkat pagi, nggak digaji. Hanya kenikmatan di dunia yang mereka pikirkan, tapi lupa akan jaminan kemajuan bangsa mereka. Padahal pada kenyataannya santri berperan besar terhadap kemajuan bangsa. Masa depan mereka justru sudah terjamin, dan karena mereka pula telah terjamin kemajuan masa depan bangsa kita. Mas, Mbak, mari kita ingat kembali tokoh-tokoh penting dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Masihkah kita ingat salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan? Beliau salah satu tokoh peletak batu pertama kemerdekaan. Beliau seorang pahlawan nasional, tokoh besar abad 20. Siapa lagi bila bukan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan santri yang peranannya begitu penting dalam kemerdekaan. Tidak hanya itu, beliau juga telah melahirkan tokoh-tokoh nasional berikutnya. Salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi Presiden RI keempat tahun 1999 hingga 2001, yang merupakan cucu Hadratus Syekh juga santri beliau. Terlahir pula santri Hadratus Syekh yang saat ini menjabat menjadi Wakil Presiden RI, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain Hadratus Syekh, terlahir pula tokoh pahlawan dari santriwati Kiai Haji Saleh Darat. Siapa lagi bila bukan pahlawan emansipasi wanita, yakni Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan wanita
yang terlahir juga sebagai seorang santri. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional dari santri yang berperan penting dalam pembangunan bangsa ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dari gambaran-gambaran di atas tidak perlu diragukan lagi kualitas dan potensi para santri demi pembangunan bangsa dan kemajuannya. Meskipun di antara mereka ada yang hanya bisa menjadi guru, menjadi ustadz-ustadzah, itu juga merupakan tugas yang mulia dan peranan penting dalam mendidik dan melahirkan generasi muda berikutnya. Mereka melakukannya lillahi ta'ala sebagaimana ditanamkan pesantren pada mereka agar mereka mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan mengejar dunia. Telah ditanamkan dan dididik dalam jiwa mereka rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, bela negara sebagai bekal mereka terjun di masyarakat guna untuk membangun dan memajukan bangsa. Karena hal itu, dimulailah penanaman sikap-sikap dasar seperti hanya toleransi pada diri santri. Sebab di sebuah pondok pesantren, para santri tidak hanya bertemu dengan 1-2 orang yang memiliki perbedaan, tetapi dengan beribu orang dengan berbagai perbedaan. Karena hal itu, setiap pesantren pastilah menanamkan sikap toleransi yang begitu tinggi. Seperti halnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dengan ini, sikap penanaman sikap toleransi kepada santri bertujuan supaya mereka saling mengenali, saling memahami, dan belajar mengatasi perbedaan dari sudut pandang, pendapat, pemikiran, maupun lainnya. Karena sikap ini sangatlah dibutuhkan untuk para pemuda bangsa, sehingga mereka memiliki jiwa ini yang sangat jiwa nasionalisme dan perilaku toleransi yang sangat dalam. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu mulai saat ini marilah kita merubah sudut pandang kita dari yang dulu menjadi yang luas dan lebih maju. Tidak lagi merendahkan dan meremehkan santri-santri bangsa, tetapi saling menghargai mereka, saling memahami dan melengkapi demi bangsa yang maju, bangsa yang satu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Makan mangga, makan mie kuah. Karena manusia tempat salah dan lupa, maka mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.